Oke, teman-teman semua, jumpa lagi di Back to BDM. Hari ini saya kedatangan politisi senior dari PDI Perjuangan yang juga menjadi teman ngobrol dan teman diskusi saya dalam berbagai kesempatan. Saya akan berbicara, ajak ngobrol lagi karena isu yang sedang terjadi, termasuk juga gagasan-gagasan besar soal PPHN, soal amandemen konstitusi, termasuk juga soal mimpi-mimpinya soal Indonesia masa depan. Teman saya itu adalah Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR. Selamat siang, Mas Basarah. Selamat siang, Mas BDM. Gimana kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan. Senang bisa hadir di acara kanal YouTube. Ini Mas BDM. contoh politisi yang taat, ya. Saya membuka masker, Mas Basarah tetap menggunakan masker. Ikuti Mas Basarah, bukan saya yang harus ikutin gitu. Yang lain juga pakai masker. Ya, pakai masker ya. Kalau saya nggak pakai masker pasti akan suaranya akan sengau. Mas, apa yang jadi konsentrasi publik sekarang lagi memperhatikan soal kasus polisi tembak polisi? Ini kalau Mas Basarah lihat seperti apa nih kasus ini? Iya, memang energi publik dalam hampir 1 bulan terakhir ini tersita oleh peristiwa hukum yang diduga melibatkan para pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, yang publik saya kira tengah menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan dari berbagai pihak yang berkompeten untuk membuka secara terang benderang tentang apa sebenarnya yang terjadi di balik peristiwa yang sekarang untuk sementara waktu dipahami publik secara beragam dan spekulasi. Peristiwa atau kasus tersebut memang menjadi ujian berat bagi kepolisian negara Republik Indonesia saat ini. Karena yang dipertaruhkan adalah pertanyaan publik. Jika benar apa yang menjadi kekhawatiran publik terjadi dugaan rekayasa hukum dan lain-lain sebagainya terhadap seorang anggota Polri yang sedang bertugas, maka analogi publik akan bertanya bagaimana dengan nasib rakyat jika unsur dari anggota kepolisian Republik Indonesia sendiri begitu nasibnya diduga mengalami proses rekayasa hukum atau apapun lah sebagaimana persepsi publik yang muncul. Sehingga oleh karena itu, kalau saya sebagai salah satu pimpinan lembaga negara, apalagi kebetulan saya anak polisi. Anak polisi, Tentu kita menginginkan citra, nama baik, dan keselamatan institusi Polri itu harus kita utamakan. Karena tidak mungkin negara yang besar seperti Republik Indonesia ini tidak memiliki institusi kepolisian. Tentu institusi kepolisian yang kredibel, yang berintegritas, yang profesional, dan dipercaya oleh rakyat. Nah, saya kira Presiden Joko Widodo telah 3 kali kalau tidak salah terakhir melalui Pak Mahfud MD menginstruksikan kepada jajaran Polri untuk bisa menyelidiki dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan peristiwa hukum kasus tersebut secara terbuka, secara akuntabel, transparan, profesional. Karena itulah yang bisa menjadi jawaban publik bahwa ternyata Kepolisian Republik Indonesia masih institusi yang bisa dipercaya, kredibel, terutama dalam hal penegakan hukum. Mas, kalau sampai hari ke-26 ya, hari ini kita berbicara, polisi kemarin menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka. Ini lambat atau cepat sih, Mas? Atau kurang cepat sebetulnya? Ya, sebenarnya sebuah proses penyelidikan dan penyidikan itu tidak bisa dilihat dari ukuran waktu semata. Karena dilihat tingkat kesulitan atau problem-problem lapangan yang ditemukan oleh para penyidik. Nah, saya kira berbagai kekhawatiran dan ketidaksabaran publik, karena memang hampir tiap hari ruang publik kita buka semua stasiun televisi memberitakan tentang peristiwa tersebut. Saya kira ini perlu menjadi pertimbangan Pak Kapolri, Pak Sigit Listio, untuk bisa mengambil langkah-langkah yang lebih progresif ya untuk bisa menuntaskan kasus ini, terutama terkait kewenangan di institusi kepolisian itu sendiri, Mas BDM. Tapi kalau aku lihat ya, publik bereaksi sangat keras, media bereaksi sangat keras, netizen bereaksi sangat keras. Tapi yang nggak terdengar tuh partai-partai politik ya terhadap isu ini. Itu kenapa, Mas, sebetulnya?
Ya, saya kira kalau partai-partai politik tidak terdengar, rasanya tidak juga ya, Mas BDM. Ya, salah satu buktinya hari ini saya menjawab pertanyaan Mas DM tentang peristiwa tersebut ya. Oke. Ya, tetapi saya kira dari kalangan partai politik dan juga kalangan organisasi-organisasi kemasyarakatan masih memiliki ekspektasi. Ya, ekspektasi yang tinggi kepada institusi Polri untuk dapat menyelesaikan persoalan dalam tanda kutip internalnya sendiri. Oke. Begitu. Dalam ranah penegakan hukum sebagaimana kewenangan yang dimilikinya. Tapi bukan saya internal kira, ya, kan ada orang mati itu kan. artinya kan ini peristiwa ini kan diduga antar keluarga besar kepolisian sendiri kan. Gitu. Ada apa namanya ajudan Pak Verdi Sambo ya, dan seterusnya lah kira-kira begitu. Nah, saya kira momentum kesabaran publik yang masih tersedia ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh institusi kepolisian sehingga proses penyidikan yang sekarang tengah berlangsung itu bisa dituntaskan begitu. Karena salah satu isu yang diangkat oleh Presiden Jokowi adalah kalau ini tidak bisa selesai itu akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik kepada kepolisian gitu loh. Dan tren itu kalau surveinya terakhir Kompas sebetulnya dilihat bahwa tren kepercayaan publik kepada pejabat publik semakin turun dan semakin turun sehingga gesah atau kewibawaan dari pejabat publik akan semakin turun dan ini agak mencemaskan situasi. Mas Basara lihatnya gimana? Persis seperti yang saya utarakan tadi Mas BDM. Bahwa jika Polri tidak menuntaskan peristiwa atau kasus ini secara profesional, akuntabel dan transparan, maka akan berimplikasi pada tingkat kepercayaan publik pada institusi kepolisian. Yang dampak dari ketidakpercayaan publik terhadap institusi itu berdampak kepada kepercayaan kepada pejabat-pejabat publik. Itu kan logis saja gitu. Rangkaian ketidakpercayaan itu akan berproses. Artinya makin cepat akan makin baik kan? Iya, saya kira karena waktu sudah cukup lama, ruang publik kita diisi oleh penyelesaian kasus ini. Akselerasi penyelesaian kasus ini menjadi sesuatu hal yang akan mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi Polri, Mas. Oke. Saya kira saya sependapat dengan pendapat Pak Jokowi, Presiden kita ini. Oke, Mas Basara, kita pindah ya sedikit tema dari kasusnya Verdi Sambo ya. Ini saya dapat kiriman foto ya. Kiriman foto itu poster ya. Mas Basara mungkin bisa lihat ini. Bisa lihat posternya. Sorry? Ya. Oke, ya. Oke. Ini poster ini berbunyi adalah 2024 setia bersama Jokowi. Jokowi kerja nyata, MPR juga harus kerja nyata. Lakukan amandemen agar Jokowi presiden lagi. Ini ada suara dari publik yang meminta MPR melakukan amandemen konstitusi agar Pak Jokowi jadi presiden lagi. Ini gimana sih posisi amandemen konstitusi di MPR ini? Ya, pertama dari sisi kebebasan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan oleh warga negara kita memang dijamin oleh konstitusi. Saya kira di era kebebasan sekarang ini bukan menjadi suatu barang yang langka apabila bagian dari warga masyarakat kita mengekspresikan pendapat pikirannya secara lisan dan tulisan. Termasuk spanduk yang Mas BDM sampaikan kepada saya tadi. Pak Jokowi sudah kerja nyata, MPR diminta kerja konkret. Untuk apa? Untuk amandemen Undang-Undang Dasar menghadirkan alas hukum atau dasar hukum agar Presiden Jokowi bisa menjadi 3 periode. Nah, saya kira aspirasi itu kan harus dilihat dalam konteks sistem ketatanegaraan kita, Mas BDM. Dalam sistem ketatanegaraan kita, masing-masing sudah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Presiden punya tugas fungsi kewenangan kewajibannya sendiri, MPR punya tugas fungsi tanggung jawab dan kewenangannya sendiri, lembaga-lembaga negara yang lainnya juga demikian. Nah, saya kira tidak dapat kita pungkiri bahwa di tengah pandemi COVID-19 di era kepemimpinan periode kedua Pak Jokowi ini banyak kemajuan-kemajuan yang telah beliau capai ya, sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan. Saya kira reputasinya dalam menangani COVID-19 relatif lebih efektif dibandingkan negara-negara lain. Juga menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis ekonomi akibat pandemi global ini
dan banyak lagi saya kira yang tidak perlu saya uraikan satu persatu. Tetapi hal itu tidak menjadi alasan bagi siapapun untuk menjustifikasi bahwa oleh karena prestasi-prestasi pembangunan itu, maka masa jabatan priorisasi presiden itu harus dirubah. Oke. Karena pada saat MPR mengamandemen Undang-Undang Dasar pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 yang lalu, masa jabatan presiden dari Undang-Undang Dasar sebelum perubahan yang unlimited waktunya itu, yang tidak terbatas waktunya itu, dirubah dalam kesempatan perubahan pertama, yaitu tahun 2000, ketika proses perubahan itu dilakukan, Mas BDM. Nah, tentu dengan berbagai pertimbangan yang masak, mengapa masa jabatan presiden perlu dibatasi hanya untuk 2 periode kali 5 tahun. Salah satunya adalah karena kita telah bersepakat untuk menggunakan sistem demokrasi. Salah satu syarat dalam sistem demokrasi itu adalah terjaminnya sirkulasi kepemimpinan nasional. Nah, sirkulasi kepemimpinan nasional yang fixed term itu telah kita sepakati sebagai satu konsensus nasional. Maka ia bunyi ya di dalam pasal tentang masa jabatan presiden itu. Nah, oleh karena itu, kalau berbicara tentang kesinambungan pembangunan nasional, agar prestasi-prestasi yang dilakukan oleh satu era presiden seperti Presiden Jokowi ini, apalagi beliau meninggalkan salah satu legacy yang belum selesai, yaitu pindah ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, maka cara untuk menjamin kontinuitas kesinambungan pembangunan itu bukan dengan menambah masa jabatan presiden. Tapi menyiapkan satu sistem pembangunan nasional yang memastikan terjadinya kontinuitas pembangunan nasional oleh satu presiden ke presiden berikutnya, atau oleh satu kepala daerah berikutnya. Dalam perspektif itulah PDI Perjuangan ya, melalui Rakernas tahun 2016 yang lalu, Mas BDM, melihat solusi agar terjadi kontinuitas pembangunan nasional ya, antara satu era kepemimpinan ke era yang lain, baik pada tingkat nasional oleh presiden, tingkat daerah oleh gubernur, bupati, dan wali kota, itu dengan memastikan bahwa sistem pembangunan nasional kita memiliki satu payung hukum yang kokoh, yang menjadi blueprint bagi siapapun, presiden, bupati, gubernur, dan wali kota, dalam menjalankan tugas pembangunan nasionalnya, dia berpegang teguh pada roadmap pembangunan nasional. Yang oleh siapa? Diputuskan oleh kehendak rakyat. Siapa kehendak rakyat? Nah, dalam sistem ketatanegaraan kita, lembaga negara yang paling representatif, ya, mewakili perwakilan rakyat, itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Karena apa? Karena MPR terdiri dari perwakilan partai politik dan daerah yang dipilih lewat satu mekanisme election atau pemilihan umum, dan perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Daerah, yang juga sama-sama dipilih oleh rakyat. Begitu. Kalau DPR kan hanya perwakilan partai politik, DPD perwakilan daerah, gitu. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD RI. Nah, sehingga oleh karena itu MPR lah yang representatif, yang memiliki legitimasi atas nama rakyat, karena memang dipilih rakyat, mewakili rakyat, namanya pun Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang diberikan wewenang untuk menyusun satu konsepsi pembangunan nasional jangka menengah dan jangka panjang, agar apa? Agar menjadi pedoman bagi siapapun capresnya, siapapun cagupnya, siapapun cabub dan cawalinya, ketika dia menyusun program pembangunan nasional, bukan menyusun visi misi. Karena visi misi kita ini visi negara kita, Mas Biden. Visi bangsa dan negara kita telah dirumuskan oleh para the founding fathers. Kita ini berkewajiban melanjutkan dan menjabarkan visi misi itu dalam setiap pembangunan nasional yang dimiliki oleh para kepala pemerintahan, baik oleh tingkat nasional maupun tingkat daerah, begitu. Sekali lagi jawabannya adalah bukan dengan menambah masa jabatan presiden, tapi dengan memberikan satu konsepsi pembangunan nasional yang menjamin kontinuitas pembangunan nasional itu. Begitu, Mas Bede. Tapi kalau dikonkretkan, artinya isu soal perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen konstitusi itu case close. Kalau dari sisi bahwa perpanjangan masa jabatan presiden itu harus memiliki dasar hukum pada konstitusi, dan artinya konstitusi harus diamandemen, maka berdasarkan kesepakatan fraksi-fraksi di MPR dan DPD RI periode ini, paling tidak pada rapat seminggu terakhir yang saya hadiri sebagai pimpinan MPR bersama dengan Badan Kajian, bahwa MPR telah bersepakat untuk menutup
peluang amandemen Undang-Undang Dasar pada periode 2019-2024 ini. Oh, jadi Begitu. 2019 Dan 2024, 2024 nah, kami ini kan sekarang pasti nggak ada amandemen konstitusi. Tidak ada amandemen konstitusi. Oke, Begitu. ini kan sesuatu yang lebih memberikan kepastian Ya. politik kepada publik bahwa amandemen konstitusi tidak ada. Nah, tapi sekarang muncul tadi gagasan dari Mas Basarah dan saya juga baca di sejumlah media soal PPHN, pokok haluan negara yang bisa menjamin kesinambungan pembangunan. PPHN nanti akan ditempatkan di mana sebetulnya? Ya, PPHN itu adalah singkatan dari pokok-pokok haluan negara. Terminologi lain yang digunakan oleh Badan Kajian Ketatanegaraan MPR RI untuk menggantikan terminologi garis-garis besar daripada haluan negara atau GBHN. Itu zaman Pak Harto, zaman Bung Karno adalah Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Jadi PPHN yang sementara ini telah dihasilkan oleh Badan Kajian Ketatanegaraan MPR RI dan sudah dilaporkan kepada pimpinan MPR 2 minggu yang lalu dan sudah dirapatkan dalam rapat gabungan antara pimpinan MPR dan pimpinan fraksi-fraksi partai politik di MPR dan DPD RI untuk dilanjutkan pada pembahasan di panitia ad hoc. Yang mana panitia ad hoc ini akan diumumkan oleh Ketua MPR dalam sidang tahunan MPR tanggal 16 Agustus 2022 yang akan datang. Resmi telah disepakati dalam rapat gabungan, maka akan diumumkan di dalam sidang tahunan MPR 16 Agustus 2 minggu yang akan datang lagi atau 10 hari yang akan datang lagi, begitu. Yang artinya pokok-pokok haluan negara yang telah disusun rancangan akademisnya atau naskah akademisnya oleh Badan Kajian MPR akan dibahas dalam forum politik yang namanya panitia ad hoc. Tetapi panitia ad hoc ini sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib MPR, dia mendapatkan tugas tertentu. Nah, tugas tertentu ini bersifat definitif. Yang artinya adalah tugas panitia ad hoc yang akan dibentuk hanya menyempurnakan konsepsi substansi tentang pokok-pokok haluan negara itu. Tetapi tidak mengarah pada upaya untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada periode ini. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran publik bahwa dibentuknya panitia ad hoc yang akan diumumkan oleh Ketua MPR tanggal 16 Agustus 2022 yang akan datang tidak mengarah atau tidak diperuntukkan atau tidak dimandatkan untuk merubah Undang-Undang Dasar. Nah, panitia ad hoc ini hanya bertugas untuk mematangkan konsepsi-konsepsi pemikiran-pemikiran dalam pokok-pokok haluan negara itu yang materi akademisnya atau naskah akademisnya telah dibuat oleh Badan Kajian Ketatanegaraan MPR RI. Gitu, jadi panitia ad hoc MPR yang mengkaji soal draft PPHN itu akan berakhir kapan masa tugasnya? Ya, jadi panitia ad hoc ini tugasnya khusus, yaitu menyusun konsepsi tentang pokok-pokok haluan negara. Konsepsi tentang pokok-pokok haluan negara ini ada beberapa hal yang akan diproyeksikan, Mas BDM. Pertama, substansi PPHN itu tidak atau belum dapat dituangkan dalam sebuah ketetapan MPR yang bersifat regeling. Bersifat regeling ini artinya mengatur keluar. Karena MPR belum punya wewenang untuk membuat kembali TAP MPR yang bersifat regeling. Kewenangan kami hanya membuat ketetapan MPR atau keputusan MPR yang bersifat basiking ke dalam. Begitu. Nah, karena PPHN ini tidak punya kekuatan imperatif, tidak punya kekuatan hukum mengikat, ada beberapa cara untuk memberikan asas manfaat pada pokok-pokok haluan negara yang akan dipakai. Disitulah muncul apa yang disebut dengan konvensi ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan itu adalah kebiasaan-kebiasaan dalam praktek bernegara yang dilakukan oleh organ-organ negara, yang mana kebiasaan-kebiasaan itu diterima oleh lembaga-lembaga negara yang lain dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada. Jadi dengan demikian, kalau nanti MPR dapat menyusun pokok-pokok haluan negara dan disahkan dalam sidang paripurna MPR, dan itu menjadi keputusan lembaga, maka pokok-pokok haluan negara itu dalam perspektif konvensi ketatanegaraan akan kita usulkan pada lembaga-lembaga negara lain. Lembaga-lembaga negara lain yang kami maksudkan adalah misalkan Mas BDM, konsepsi pembangunan rencana jangka panjang nasional atau RPJMN, rencana pembangunan jangka panjang nasional.
diatur oleh Undang-Undang 17 tahun 2007 tentang RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Di sana disebutkan bahwa pembangunan 20 tahun bangsa Indonesia melalui Undang-Undang 17 tahun 2007 itu akan berakhir di tahun 2025 yang akan datang. Karena startnya dari 2005. Ya, startnya dari 25, berakhir di 2025. Berarti kalau MPR tidak melakukan amandemen Undang-Undang Dasar untuk MPR memiliki kembali wewenang membuat GBHN atau PPHN, maka rezim pembangunan jangka panjang nasional yang akan berlaku adalah Undang-Undang 17 2007 yang akan berakhir di tahun 2025 yang akan datang. Artinya, sebelum 2025, DPR bersama dengan pemerintah akan menyusun kembali rencana pembangunan jangka panjang nasional 20 tahun ke depan. Nah, ketika DPR dan pemerintah, misalnya Bappenas, BRIN, dan lain sebagainya, akan menyusun kembali RPJPN itu, rencana pembangunan jangka panjang nasional 20 tahun, 2025 berarti 2045, 100 tahun bangsa Indonesia ke depan. Mereka menggunakan dokumen dari MPR ini yang telah ditetapkan oleh MPR dalam pokok-pokok negara sebagai referensi, sebagai pegangan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional 20 tahun yang akan datang. Memang kekurangannya cara ini tidak mengikat, karena memang konvensi keternegaraan itu memang tidak mengikat, tapi kesepakatan ya di antara lembaga-lembaga atau organ-organ negara, begitu. Tapi gini Mas, pertanyaan, outcome dari PAH dari panitia ad hoc itu nanti apa? Apakah ketetapan MPR yang berisi soal PPHN, apakah seperti apa sebetulnya outcome hasil dari PAH itu dan kapan dia akan menjadi dokumen yang sifatnya adalah basicking tadi itu? Nah, itu yang pertama tadi Mas, konvensi ketatanegaraan yang kita harapkan pada saat sebelum 2025 pemerintah bersama DPR merevisi Undang-Undang 17 2007 untuk menyusun kembali konsepsi pembangunan 20 tahun bangsa Indonesia ke depan. Berikutnya adalah sebagian fraksi-fraksi di MPR tetap menginginkan amandemen Undang-Undang Dasar. Ya, kenapa? Karena kalau konsepsi pembangunan nasional bangsa Indonesia, apakah itu pokok-pokok haluan negara, whatever nama yang akan disepakati kelak, diletakkan dalam sebuah payung hukum ketetapan MPR, yang mana ketetapan MPR itu mendapatkan mandat dari Undang-Undang Dasar, yang artinya dia memiliki legal standing yang kokoh, maka kemudian di antara fraksi-fraksi itu menjadikan dokumen PPHN yang akan dibahas dan disahkan pada periode ini menjadi dokumen kenegaraan yang akan kita pakai pada periode yang akan datang. Begitu. Pada periode yang akan datang, contoh misalnya Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Megawati Soekarno Putri telah menginstruksikan kepada saya, pertama, amandemen Undang-Undang Dasar jangan dilakukan pada periode ini, sekalipun untuk menghadirkan PPHN, PNSB atau GBHN, karena terlalu banyak noise. Bu Mega mengajarkan kepada kami bahwa berpolitik itu harus memiliki konsistensi. Kalau sudah sejak 2016 melalui Rakernasnya PDI Perjuangan mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar dengan terminologi yang sangat tegas, amandemen terbatas yang disebut dalam satu tarikan nafas, hanya untuk menghadirkan PNSB, GBHN atau sekarang PPHN. Di luar itu PDI Perjuangan tidak menginginkan perubahan Undang-Undang Dasar itu membuka kotak Pandora, memasuk pasal-pasal lain. Maka ketika dalam beberapa bulan terakhir kita ikuti muncul berbagai spekulasi publik, aspirasi publik untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar, menambah masa jabatan menjadi 3 periode, memperpanjang masa tugas presiden menjadi 2 tahun ke depan dan lain sebagainya, yang itu berpotensi merusak sistem ketatanegaraan kita. Maka konsistensi yang diajarkan oleh Bu Mega, PDI Perjuangan tarik diri. Saya sebagai wakil ketua MPR dari fraksi PDI Perjuangan dan ketua fraksi PDI Perjuangan di MPR, instruksinya tegas, jangan lakukan perubahan Undang-Undang Dasar pada periode ini, sekalipun untuk menghadirkan PPHN, karena terlalu berisiko. Dan kita harus menjaga kepercayaan publik kepada PDI Perjuangan yang sejak awal hanya mengusulkan amandemen terbatas untuk menghadirkan PPHN atau GBHN. Tetapi, nah ini di sini, peluang ini dapat dilakukan pada periode yang akan datang. Pasca 2024. Pasca 2024, hasil pemilu 2024 yang akan datang. Mengapa? Karena sampai dengan hari ini kami PDI Perjuangan masih berkeyakinan bahwa kesinambungan pembangunan nasional bangsa Indonesia
oleh pemerintah pusat, presiden, daerah, gubernur, bupati, wali kota, bukan dengan menambah masa jabatan. Baik gubernur, bupati, wali kota, tapi memastikan satu konsepsi pembangunan nasional itu berkesinambungan, saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Begitu, Jadi Mas. mulai terbayang ya, artinya terbayang bahwa amandemen itu terbuka dilakukan pasca 2024. Pasca 2024. Ya, hasil pemilu 2024 mungkin akan terjadi amandemen. Dan salah satu amandemen itu adalah memberikan kewenangan kepada MPR untuk mendesain PPHN. Ya. Nah, tapi yang dari PAS 1 sekarang yang akan diumumkan oleh Ketua MPR pada 16 Agustus 2022, ini produknya akan jadi seperti apa sebetulnya? Ketetapan MPR soal PPHN atau dokumen apa namanya sebetulnya? Iya, dalam hierarki pengambilan keputusan oleh MPR, setelah diambil keputusan dalam rapat gabungan beberapa hari yang lalu sebelum saya hadir di acara ini, dan dilanjutkan dalam pembentukan panitia ad hoc yang membentuk panitia ad hoc khusus penyusunan tentang PPHN. Ketika panitia ad hoc ini berhasil melaksanakan tugasnya, maka hasilnya harus dilaporkan dalam sidang paripurna MPR untuk kemudian direspon oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR dan DPD RI, untuk jika hasil panitia ad hoc ini disepakati menjadi keputusan MPR, maka MPR akan mengambil keputusan dan menetapkan pokok-pokok haluan negara itu sebagai bagian dari keputusan MPR. Oke. Itu dilakukan sekarang? Itu sekarang, kalau itu sekarang pada periode ini. Keputusan MPR dengan dokumen keputusan MPR, tetapi bukan ketetapan yang bersifat regeling ya, karena tidak bisa mengikat keluar. Itu semacam bahan kajian lah, semacam dokumen kenegaraan yang dapat dipakai oleh pemerintah nanti pada saat merevisi Undang-Undang 17 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional, atau menjadi dokumen kenegaraan bagi MPR periode berikutnya. Sehingga tidak perlu lagi menyusun konsepsi pembangunan nasional atau PPHN itu, ya tinggal lakukan aja proses amandemen. Carry over ya. Meskipun dalam sistem ketatanegaraan di MPR tidak ada sistem carry over, tetapi ini melalui dokumen kearifan lah. Dokumen kearifan dari MPR periode yang sekarang ini untuk MPR periode yang akan datang. Sehingga kalau MPR periode yang akan datang itu mau melakukan amandemen, dia tidak perlu mulai dari nol lagi, Mas BDM. Karena memang cerita menghadirkan kembali GBHN PPHN ini sejak era Pak Taufik Kemas kan, di 2009-2014 lalu, berlanjut di era Pak Zulkifli Hasan, sekarang ini berlanjut. Nah, kita ingin di periode setelah 2024 gagasan atau wacana menghadirkan kembali GBHN, PPHN, PNSB atau apapun namanya betul-betul dapat direalisasikan. Jadi kalau saya konstruksikan, Mas Basarah, koreksi saya kalau salah, dalam sidang tahunan MPR sekarang nanti kira-kira akan muncul rancangan keputusan MPR yang berisi adalah dokumen kearifan, dokumen kearifan soal PPHN. Itu akan berhenti di situ, dan kemudian hasil MPR hasil pemilu 14 Februari 2024 dan sidang itu memungkinkan kembali terbukanya amandemen konstitusi untuk mengadopsi dokumen negara ini. Iya, betul, tepat sekali. Nah, tapi pertanyaan kemudian gini, dokumen kearifan yang isinya adalah haluan negara 30 tahun atau 20 tahun atau 100 tahun, itu siapa yang buat? Posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di dalam menyusun pokok-pokok haluan negara, dia bersifat mengatur haluan pokok. Dia tidak mengatur hal yang sifatnya rigid gitu. Kenapa? Karena kan penjabarannya kalau kita lihat dari hierarki ketatanegaraan kita, Mas. Mulai dari kita sepakati Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, dia akan mengandung nilai-nilai filosofis. Undang-undang dasar Negara Republik Tahun 45, dia mengandung hal-hal pokok yang bersifat hukum dasar, begitu, yang belum memberikan arah bagaimana cara melembagakannya. Maka diperlukan haluan negara, untuk menjadi direction bagaimana nilai-nilai filosofi Pancasila, kemudian juga nilai-nilai hukum yang bersifat pokok dari Undang-Undang Dasar itu dijabarkan. Maka kita memerlukan apa yang namanya haluan negara untuk menjabarkan menjadi arahan yang bersifat direktif ketika Pancasila itu ingin diimplementasikan dalam nilai-nilai pembangunan nasional bangsa Indonesia. Sehingga oleh karena itu MPR hanya memberikan guidance, memberikan guidance. Maka kita sebut pokok-pokok haluan negara. Siapa yang akan menjabarkan di dalam teknis konsepsi pembangunan nasional? Itu tidak bisa dilakukan oleh para politisi di MPR.
tapi dilakukan oleh orang yang tepat. Siapa itu? Ya para teknokrat yang tergabung di BRIN, bergabung di Bappenas, dengan kata lain di pemerintah lah, karena memang pemerintah yang punya resources, ya punya resources untuk menyusun konsepsi pembangunan nasional secara teknokratis, begitu. Nah, MPR nanti yang akan kemudian membahasnya dan kemudian melihat apakah ini atau konsepsi pembangunan nasional yang akan dijabarkan itu sesuai tidak dengan tujuan bernegara kita, ya, yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Begitu, Mas. Dokumen kearifan, ya, dokumen kearifan atau apapun namanya. Semacam dokumen kearifan, itu semacam, istilah saya ya. Semacam dokumen kearifan atau draft PPHN atau draft apapun itu sesuatu yang bisa diakses publik. Oh, of course, tentu. Karena rekomendasi Badan Kajian Ketatanegaraan yang sekarang atau belum lama ini diberikan oleh pimpinan Badan Kajian ke pimpinan MPR pun itu kan berada di ruang publik. Karena hasil serap aspirasi, Mas Bedem. Hasil serap aspirasi oleh Badan Kajian ini ke berbagai segmen-segmen masyarakat. Mulai dari perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Jadi dokumen oleh Badan Kajian itu bukan suatu dokumen yang dikarang-karang sendiri oleh Badan Kajian. Tapi hasil serap aspirasi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sejak periode almarhum Pak Taufik Kemas menjadi Ketua MPR dulu. Itu dokumen itu sudah menjadi dokumen final. Kalau mendokumen, bagaimana publik bisa mengakses dan mengetahui sebetulnya guidance atau gambaran besar atau direction dari MPR soal PPHN itu, di mana itu bisa? Kalau final tentu dalam perspektif Badan Kajian. Karena Badan Kajian sudah mengatakan tugas kami selesai yang diberikan oleh pimpinan MPR untuk menyusun pokok-pokok haluan negara telah selesai. Dengan kami berikan dokumen Badan Kajian kepada pimpinan MPR dan telah dinyatakan diterima. Tetapi untuk menjadi keputusan MPR, dia masih memerlukan satu tahapan lagi, Mas Bede. Yaitu pembahasan, perumusan, dan kesepakatan dalam panitia ad hoc. Yang baru akan dibentuk setelah sidang tahunan tanggal 16 Agustus yang akan datang. Hasil dari panitia ad hoc inilah yang nanti juga prosesnya saya kira akan kembali menyerap aspirasi publik ya, untuk kemudian kita diskusikan, kita minta pendapat rakyat, berbagai komponen masyarakat termasuk dari kalangan media, kira-kira seperti apa dokumen PPHN itu yang akan dibawa dalam forum pengambilan keputusan sidang paripurna MPR di akhir masa jabatan MPR periode ini. Oh, jadi PAH itu, panitia ad hoc itu masih punya waktu sampai akhir masa jabatan. Sampai akhir masa jabatan. Sampai 1 Oktober 2024. Ya, betul. Di situ ya. Dan itu akan menjadi semacam keputusan MPR. Keputusan MPR. Dan selanjutnya akan yang bersifat basiking, dan itu terserah kepada lembaga-lembaga negara lain, termasuk MPR yang akan datang. Begitu. Dan itu yang akan menjamin kesinambungan dari program pembangunan jangka panjangnya Indonesia sampai 2045. Ya, guidance. Tentu. Situ kita harapkan dokumen itu menjadi guidance lah. Sekalipun belum ada payung hukum yang mengikat terhadap konsep PPHN ini, kita harapkan ada kesadaran para penyelenggara negara yang lain atau pimpinan dari organ-organ negara yang lain, terutama yang bersifat atau bersumber kewenangannya dari Undang-Undang Dasar. Kita sering sebut constitutional body, seperti DPR, MPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, Komisi Yudisial, misalnya. Itu kan lembaga-lembaga negara yang disebut dalam Undang-Undang Dasar kita, constitutional body. Nah, lembaga-lembaga negara ini kita harapkan punya kesepakatan menjadikan dokumen yang dibuat oleh MPR ini sebagai dokumen untuk menyusun konsepsi pembangunan nasional jangka panjang bangsa Indonesia, terutama yang jangka waktu dekat adalah revisi Undang-Undang 17 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional yang akan berakhir di 2025 yang akan datang, Mas Bede. Seandainya kemudian PPHN itu jadi ya, menjadi apakah itu TAP MPR atau kemudian katakanlah ya TAP MPR atau apapun itu, lalu relasi antara presiden terpilih yang dipilih secara demokratis dengan PPHN itu seperti apa nanti? Sebelum menjawab itu, Mas BDM, saya mau memberikan sedikit ilustrasi. Menurut saya ada keputusan yang kurang pas pada saat MPR periode 99-2002 mengamandemen Undang-Undang Dasar. Merubah sistem pemilihan presiden dari dipilih oleh MPR menjadi dipilih oleh rakyat, yang kemudian serta-merta mencabut wewenang MPR untuk menyusun GBHN.
menurut pendapat saya keputusan itu oversimplistis. Terlalu menyederhanakan soal. Kenapa? Karena perubahan pemilihan presiden dari pemilihan di MPR, perwakilan di MPR menjadi pemilihan langsung oleh rakyat adalah cara memilih pemimpin kita. Yang itu di dalam sebuah negara demokratis menjadi salah satu indikator. Pemimpinnya dipilih dengan cara demokratis. Periode yang lalu dipilih MPR, selanjutnya dipilih oleh rakyat. Tetapi Undang-Undang Dasar kita tidak mengatur mandat bagaimana seorang pemimpin yang terpilih itu menjalankan konsepsi pembangunan nasional bangsa Indonesia. Yang dalam konsepsi Pancasila sebagai satu ideologi gotong royong, mestinya konsepsi pembangunan nasional bangsa Indonesia itu dirumuskan oleh rakyat. Melalui siapa? Melalui lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan yang paling representatif, yang menurut pembentuk negara, pembentuk MPR, yang membentuk negara adalah MPR. Mengapa? Karena MPR terdiri dari perwakilan partai politik dan perwakilan daerah yang di periode yang lalu ada utusan golongan, Mas. Inilah representasi. Nah, harusnya konsepsi tentang pembangunan nasional bangsa Indonesia ini disusun oleh lembaga ini. Dan dia satu hal yang terpisah gitu. Artinya yang mau saya katakan, kalau sekarang MPR menyusun kembali tentang PPHN atau GBHN, itu tidak berarti kita harus merubah cara pemilihan presiden kembali menjadi dipilih oleh MPR. Karena itu dua urusan yang berbeda. Begitu, Mas Bede. Artinya pemilihan presiden tetap dilangsungkan secara langsung dipilih oleh rakyat. Lalu kemudian MPR memberikan guidance soal PPHN, PPHN, dan itu yang harus dilaksanakan oleh presiden. Mulai sejak calon presiden, Mas. Sejak calon presiden. Kan sekarang ini kan rancu. Calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota membentuk visi misi sendiri. Visi berbangsa kita ini udah dirumuskan oleh para the founding fathers, the founding mothers. Para pemimpin kita yang cuma 10 tahun kali 2 periode kali 5 tahun ini, dia menjabarkan melalui program-program pembangunan. Visinya visi negara. Sehingga siapapun capresnya, siapapun gubernur, bupatinya, dia tidak boleh membawa visi perseorang, apalagi kelompoknya, Mas Bede. Dia harus menjabarkan visi negara sejak kita merdeka itu ini. Dokumennya termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu visi kita berbangsa dan bernegara kita, termasuk misinya. Nah, para calon presiden, calon wakil presiden, calon bupati, gubernur, wali kota, ketika mereka akan maju dalam kontestasi pemilihan presiden ataupun kepala daerah, program yang dibuat itu bukan visi misi, Mas. Dokumen yang dibuat itu bukan visi misi, tapi program pembangunan nasional apa yang ia tawarkan. Dan dia harus berpedoman pada roadmap pembangunan nasional yang telah dirumuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jadi dengan demikian, Mas BDM, siapapun capresnya, siapapun gubernur, bupati, wali kotanya, hati kita ini sebagai bangsa Indonesia nggak perlu deg-degan. Wah, kita mikir jika presiden si A, kira-kira gimana ya konsepsi ideologinya, penjabarannya bagaimana, kehidupan demokrasi kita akan gimana, kehidupan beragama kita bagaimana, kehidupan berketuhanan kita bagaimana. Tapi kalau dia sudah ada roadmap yang harus dipatuhi oleh siapapun presiden, gubernur, bupati, dan wali kota, ya setiap pemilu itu sekedar ganti orang. Tidak perlu ada kekhawatiran paradigma ideologi bangsa berubah, paradigma pembangunan akan berubah dan lain sebagainya. Begitu, Mas. Itu menempatkan presiden sebagai seperti chief executive officer ya? Ya bisa saja itu istilah yang digunakan. Tetapi yang pasti dia tidak membawa visi misi perseorangan. Kan bisa. Mas BDM tahu sendiri. Siapa sih pembuat visi misi para calon kepala daerah? Kan para konsultan politik. Yang mana konsultan politik itu orientasinya kliennya menang. Sehingga visi misi dan program yang dibuat itu memikirkan bagaimana menang, bukan bagaimana membangun bangsa. Gitu. Nah, ini menjadi sangat riskan ketika konsepsi pembangunan nasional kita yang beralaskan sistem gotong royong dirubah menjadi sistem perseorangan bersandarkan pada visi misi capres. Yang ketika dia menang, ini menjadi RPJMN, Mas BDM. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 tahun. Itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rezim yang menggantikan konsep GBHN itu, Mas. Sama, Bupati, Gubernur, Wali Kota juga demikian. Yang ketika menang, visi misi dan program yang dibuat, dia menjadi RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun. Walhasil, setiap presiden, gubernur, bupati, wali kota, dia menjalankan konsepsi pembangunan ini sesuai dengan visi misi dan program yang dibuatnya. Maka tidak heranlah misalnya di era Pak SBY merancang pembangunan Selat Sunda. Ketika Pak SBY berhenti, Pak Jokowi mengatakan itu kan programnya Pak SBY, gitu ya, nggak mau lanjutkan, berhenti. Rencana membangun Selat Sunda. Kemudian Pak Jokowi sekarang membuat konsep pembangunan pindah ibu kota ke IKN.
Kalau kemudian nanti presiden berikutnya mengatakan, itu kan konsepnya Pak Jokowi, saya tidak melanjutkan. Salah nggak presiden berikutnya? Tidak. Tidak. Begitu. Kalau ada undang-undang itu kan objek legislative review. DPR merubah selesai. Dan undang-undang itu objek judicial review di Mahkamah Konstitusi. MK membatalkan selesai, Mas. Itu kelemahan-kelemahan sistem perencanaan pembangunan nasional rezim Undang-Undang 25 2004 sekarang ini, Mas Bede. Tapi gini, Mas Basarah, kalau seandainya nanti ketemu presiden yang kemudian dengan kekuatan yang begitu besar, kemudian dia mengambil kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari direction yang dibikin oleh PPHN, apa yang akan dilakukan? Ya, itu menyangkut mekanisme kekuatan imperatif, Mas. Ada beberapa konsep yang sudah dibuat oleh Badan Kajian. Salah satunya adalah menolak usulan RAPBN. Ya. Ketika ada rancangan pembangunan nasional, ini kok nggak sesuai dengan roadmap pembangunan nasional, Anda kenapa buat ini? Ini bertentangan dengan visi berbangsa bernegara kita. Ini bertentangan dengan tujuan mensejahterakan rakyat kita. Nah, mekanisme itulah yang nanti akan kita uji publikan. Tapi sementara yang direkomendasikan oleh Badan Kajian, karena ada pengawasan di DPR, maka ketika pemerintah yang setiap tahun menyusun RAPBN itu sebagai anggaran untuk pembangunan nasionalnya, rencana anggaran pendapatan belanja negara, ketika terdapat agenda-agenda atau rencana-rencana pembangunan yang tidak sesuai dengan roadmap pembangunan nasional itu, DPR menggunakan hak kontrolnya. Oke. Begitu. Oke. Jadi kontrolnya berada di DPR. Kontrolnya berada di DPR. Kenapa? Karena kita tidak ingin menjadikan presiden itu mandataris MPR seperti di era yang lalu. Kalau tidak menjalankan tap MPR bisa dilakukan impeachment. Nah, kita tidak ingin mengarah ke sana. Oleh karena itu harus dicari cara agar konsepsi pembangunan pokok-pokok haluan PPHN itu dapat dilaksanakan dengan konsisten oleh kepala negara, oleh presiden dan kepala daerah. Memang harus ada kekuatan apa yang quote-unquote memaksa agar tidak keluar dari roadmap pembangunan nasional. Nah, yang sementara dibahas, dirumuskan oleh Badan Kajian itu adalah kontrol itu serahkan ke DPR. Yaitu ketika mereka menyusun konsepsi pembangunan yang tidak sesuai dengan roadmap pembangunan nasional, DPR dapat merevisi, mengontrol atau bahkan menolak gitu RAPBN yang diusulkan oleh pemerintah yang sedang berjalan itu. Secara teoritik memang kemudian sangat-sangat masuk akal ketika DPR bisa melakukan kontrol, bisa melakukan pengawasan kepada eksekutif. Tapi ketika kemudian kekuatan politik itu sepenuhnya berada dalam satu dengan kekuasaan dengan pemerintah, kontrol itu kemudian menjadi hilang ya. Oleh karena itu partisipasi publik harus dibuka seluas-luasnya. Itulah gunanya sistem demokrasi kita, membuat partisipasi publik itu bekerja dengan efektif, media bekerja dengan efektif, civil society bekerja dengan efektif. Dan ini sistem negara gotong royong. Pengambilan kebijakan, seringkali Mas BDM, saya kira 4 periode saya jadi anggota DPR, hampir semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat kami undang-undang itu selalu melibatkan partisipasi publik. Nah, pertanyaannya adalah publik mau aktif atau tidak. Nah, saya kira di situ salah satu tugas pers ya, untuk membuat bagaimana civil society ini dirangsang untuk terus menjalankan fungsi-fungsi kontrol sosialnya, kontrol politiknya dengan efektif kepada seluruh organ negara. Ketika mereka sedang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, termasuk di dalam membuat peraturan perundang-undangan gitu. Meskipun pada saat sekarang civil society dihadapkan pada sebuah kelelahan yang luar biasa dan kemudian pada posisi malas lah, terserah lah, wong tidak pernah didengar juga. Dari tercermin dari berbagai survei yang mengatakan ada suasana ketakutan bagi civil society untuk bersuara. Mas Basarah meresponnya gimana? Mencintai bangsa dan negara tentu janganlah kita ukur dengan ukuran-ukuran tertentu. Artinya begini, menyelamatkan bangsa dan negara ini adalah menyelamatkan anak cucu kita. Hancurnya bangsa itu akan menghancurkan unsur-unsur yang ada di dalamnya, termasuk keluarga. Artinya kalau kita tidak berpikir bagaimana membuat bangsa ini menjadi baik, kita tidak memikir tentang generasi kita. Sehingga oleh karena itu menurut saya, dalam hal kita mengawal, menjaga bangsa dan negara ini, jangan pernah ada kata letih. Jangan pernah ada kata lelah. Perjuangan tiada akhir. Nah, kita berjuang dengan cara kita masing-masing dan pilihan kita masing-masing. Saya berjuang dengan cara politik, bergabung di partai politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusung ide-ide kebangsaan. Teman-teman seperti Mas BDM berjuang dengan cara jurnalistik, melakukan kontrol sosial, pencerdasan kehidupan bangsa, masyarakat sivil sosial yang lain. Mari kita jalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Nah, menurut saya,
cara-cara saling kontrol, saling asah, saling asuh, asih di antara masyarakat kita karena kita masyarakat gotong royong, kekeluargaan kita, kekerabatan kita kental sekali. Nah, kalau ini bisa kita jaga, menurut saya tidak ada kelelahan lah. Ya, Kita tapi sudah banyak mengalami up and down-nya sebagai sebuah bangsa. Kita merdeka, kemudian konflik, perang saudara, pemberontakan di mana-mana. Tapi kemudian Pancasila telah membuktikan dia ideologi yang bekerja di tengah masyarakat kita. Mas BDM, COVID ini begitu melelahkan. Tetapi dengan Pancasila menggerakkan bangsa Indonesia untuk bergotong royong, saling bantu binantu, menyumbang obat-obatan, bahan makanan dan lain-lain sebagainya. Itu kan bekerja dengan sendirinya. Sehingga oleh karena itu saya yakin ideologi Pancasila itu bukan ideologi utopis, dia hidup di hati sanubari rakyatnya, sehingga saya yakin tidak akan pernah ada rasa lelah, Mas BDM. Tapi bukan rasa lelah. Contoh Kompas misalnya kan, berdiri sejak tahun 65 sampai sekarang eksis menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Itu artinya teman-teman di Kompas Group ini tidak pernah merasa lelah mengontrol bangsa ini untuk tetap pada relnya. Saya yakin civil society yang lain, unsur-unsur civil society yang lain juga punya semangat yang sama seperti teman-teman di Kompas Group ini, Mas. Kalau kembali lagi, kalau kita lihat berbagai survei yang merekam soal kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, sekarang ada tren bahwa bangsa ini masuk kepada Republic of Fear, Republik Ketakutan. Aktivis-aktivis juga kemudian, ya sudahlah, ngapain bicara resikonya, WA diretas, didoxing, entah siapa yang melakukan itu, sehingga menimbulkan kecemasan-kecemasan, sehingga menimbulkan bukan hanya pada fatigue, tetapi pada sebuah situasi yang takut, akhirnya udah terserah aja lah, sehingga menjadi apatis terhadap situasi itu, gitu. Sehingga mengharapkan civil society kemudian berkembang, sejauh yang saya tangkap dari berbagai orang, itu menjadi dalam posisi yang sangat-sangat tidak mudah sekarang ini. Mas Basarah melihat gimana, meskipun dianjurkan untuk tidak letih untuk terus bersuara? Jangan-jangan ketakutan itu karena over ekspektasi terhadap kebebasan. Coba mari kita refleksikan ya, pada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kritik, otokritik kepada kita. Sebagai sebuah bangsa yang beradab, ya, kita tentu menjunjung nilai-nilai keadaban bangsa Timur, nilai-nilai Pancasila, sopan santun, kearifan dan lain sebagainya, begitu. Saya menyadari memang era demokrasi yang kita masuk itu seperti keran yang dibuka. Kebebasan itu bahkan melampaui kebebasan bangsa-bangsa liberal, bangsa-bangsa yang menganut paham liberalisme, begitu. Nah, kalau ukurannya adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya, barangkali ukuran yang bebas untuk bangsa Indonesia sekarang, ya, bebas melakukan kritik sosial, setiap orang bisa menjadi jurnalis bagi dirinya, tiba-tiba membuat berita tanpa check and recheck dan lain sebagainya, ya, dengan berbagai macam kemajuan teknologi informasi yang bisa menjadi jurnalis bagi dirinya, dan orang bebas bicara apa saja di situ. Bahkan pasal penghinaan presiden pun masih diperdebatkan seakan-akan itu suatu hal yang dibolehkan, yang padahal kalau kita merujuk pada nilai-nilai falsafah bangsa yang menjunjung tinggi nilai ketimuran, kalau seorang presiden aja boleh dicaci maki, dihina, bagaimana dengan sesama warga masyarakat? Itu masih jadi perdebatan di masyarakat. Menurut saya, cara memberi parameter dari kebebasan itu yang belum pas ukurannya. Kalau dari segi kebebasan, menurut saya mengalami masa era Orde Baru, Mas BDM. Saya menjadi anggota DPR nih karena saya berlatar belakang aktivis pergerakan. Saya tahu betul bagaimana otoritarianisme, bagaimana situasi ketegangan yang mencekam pada waktu itu. Jangan dibaikan situasi sekarang jauh sekali, Mas BDM. Gitu. Nah, tinggal menurut saya bagaimana kita memparalelkan antara kebebasan itu dengan tanggung jawab. Nah, pada konteks itu menurut saya kita belum menemukan satu kesepahaman tentang parameter apa yang mau kita pakai dengan yang dimaksud kebebasan itu sendiri. Karena di sisi lain, Mas BDM, mohon maaf, ini sedikit out of topic. Kelompok-kelompok masyarakat yang dalam bacaan saya, dalam tanda kutip, ideologinya menolak demokrasi, ideologi menolak demokrasi, ya saya ulangi, mereka pun menggunakan cara demokrasi. Menggunakan kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tapi tujuannya apa? Merongrong kewibawaan negara, mempersoalkan dasar negara yang sudah final, mempersoalkan bentuk negara kesatuan yang sudah final dan lain-lain yang sudah disepakati para pendiri bangsa. Mereka menggunakan kok cara demokrasi. Mereka menggunakan media sosial, berkampanye untuk menyebarkan paham dan sebagainya yang intinya menolak konsensus berbangsa dan bernegara kita. Itu fakta. Dan mereka menunggangi kebebasan itu.
Oke. Apakah kebebasan yang ujungnya menghancurkan Republik Indonesia tercinta ini sebagai satu kebebasan yang kita agungkan? Nah, saya kira hal-hal ini perlu kita introspeksi kembali lah sebagai sebuah bangsa. Ukuran kebebasan sebagai sebuah bangsa yang mengadut adat ketimuran dengan nilai-nilai filosofi Pancasila itu ukurannya apa? Apakah kebebasan individu itu boleh mempersoalkan dasar negara? Atas nama kebebasan ini itu boleh mempersoalkan bentuk negara yang sudah final? Apakah kebebasan individu boleh mempersoalkan kali konsensus Bhinneka Tunggal Ika yang sudah kita final sejak awal? Negara kita menganut prinsip setiap suku, agama, etnis, equality before the law, itu boleh kita persoalkan. Menurut saya, Mas BDM, dalam hal bernegara, kita harus punya yang namanya prinsip bernegara. Oke. Sama kita punya prinsip bertuhan. Ya, saya dengan dasar Islam, Mas BDM dengan dasar Katolik, itu prinsip. Bernegara menurut saya juga harus punya prinsip. Tidak boleh terombang-ambing oleh satu situasi dunia dengan arus globalisasi yang di dalamnya membawa misi ideologi dari negara-negara lain yang belum tentu ideologi itu bersesuaian dengan kepribadian bangsa kita sendiri, Mas BDM. Kalau dalam konteks kebebasan berpikir, bukan semata-mata berpendapat, mengapa negara ini menjadi seperti sekarang? Mengapa kesenjangan sosial begitu lebar? Padahal ada keadilan sosial dalam Pancasila. Ini kan kebebasan berpikir kritis terhadap apa yang salah dengan kondisi Republik. Apakah state of ideologinya yang sudah mengatakan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, tetapi prakteknya ada sebuah kesenjangan sosial. Nah, kebebasan berpikir kritis terhadap apa yang didasolen dan kemudian didasain, apakah ini juga sesuatu yang tidak boleh dilakukan? Hidup berbangsa dan bernegara itu tidak mungkin juga kita pisahkan dari apa yang disebut dengan dialektika. Dialektika itu adalah suatu tesis, hadir antitesis, menghadirkan sintesis. Tapi begitu menghadirkan sintesis, dia tidak berhenti di situ. Dia balik lagi ke tesis. Terus begitu. Dan itu dialami oleh sebuah negara bangsa. Even negara Amerika pun yang telah ratusan tahun lebih dahulu merdeka dari kita, dia mengalami proses dialektika itu. Ada fenomena-fenomena juga yang bangsa Amerika sendiri itu mulai kembali ke tesis gitu. Misalnya soal demokrasi di sana, ya, diskriminasi yang kemudian muncul dalam tanda kutip paham dari golongan tertentu di sana yang merasa mayoritas dan lain sebagainya. Itu terjadi, termasuk juga bangsa Indonesia mengalami proses dialektika itu. Kalau kita bicara sebagai sebuah negara bangsa, Bung Karno telah membuktikan bahwa dengan Pancasila dia bisa menjadi pemimpin dunia. Dengan menyelenggarakan konferensi Asia Afrika tahun 55, hanya 10 tahun kita baru merdeka. Dan konferensi Asia Afrika itu yang menjadi rujukan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk merdeka. Maka oleh karena itu presiden pertama kita namanya diagungkan dunia. Ada Jalan Ahmed Soekarno di Kairo, ada Plaza Soekarno di Pakistan, di Maroko ada Jalan Soekarno, ada patung Soekarno di Meksiko dan lain-lain sebagainya. Karena inspirasinya kepada dunia. Jadi menurut saya bukan pada ideologinya, tapi pada operatornya. Pada operatornya. Dan khusus terhadap Pancasila, menurut saya, memang usaha menghancurkan bangsa Indonesia itu sudah sejak lama dilakukan dan dimulai dari hulunya. Dari manakah itu? Dari proses distorsi dan manipulasi Pancasila oleh para pendiri bangsa. Kita tahu ya, bahwa dari era pergantian rezim, era kepemimpinan, dari era Orde Dasar, yaitu era Orde Bung Karno. Misalkan satu contoh, Mas BDM. Di era Orde Dasar itu, peringatan hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Dr. Rajiman Widyodiningrat, Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK yang membahas sidang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, membuat kata pengantar dalam buku lahirnya Pancasila, mengatakan pidato Bung Karno itu adalah pedoman bangsa Indonesia untuk memahami Pancasila. Tapi kemudian setelah itu, bahkan Pak Harto pun di 1 Juni 67 dan 1 Juni 68 masih memperingati hari lahirnya Pancasila. Tapi mulai tahun 70, peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni dilarang, diganti dengan peringatan kesaktian Pancasila. Bung Karno sebagai pencetus pertama kali Pancasila dihilangkan dan diganti dengan Profesor Muhammad Yamin. Dasar falsafah Pancasila yang dipidatokan 1 Juni Bung Karno di tahun 78 diganti oleh TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang P4 atau Eka Prastia Pancakasa, 36 butir tafsir Pancasila menurut rejim Orde Baru. Sejak saat itu terjadi distorsi dan manipulasi terhadap Pancasila. Kemudian era berganti. Era Orde Baru berganti ke reformasi. Lebih ekstrim lagi. TAP MPR nomor 2 tahun 78 dihapuskan.
lembaga BP7 yang menjalankan penataran P4 dibubarkan, mata pelajaran Pancasila dihapuskan. Sejak saat itu, Mas BDM, Pancasila hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Maka tidak mengherankan kalau misalnya hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa bukan hanya pemahaman, pengertian tentang Pancasila bangsa Indonesia sendiri itu sudah mengalami degradasi yang sangat. Karena memang usaha menghancurkan bangsa Indonesia itu dari hulunya. Nah, persoalannya adalah kalau hulunya saja sudah dihancurkan, bagaimana hilir? Begitu. Nah, oleh karena itu menurut saya bangsa Indonesia ini harus kembali kepada jati diri bangsanya, kepada Pancasila. Inilah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk menyelenggarakan tujuan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini akibat ya dari sebuah sebab penghancuran bangsa Indonesia dari hulunya, Mas BDM. Gitu. Oke, jadi problemnya adalah kepada pelaksanaan. Pada pelaksanaannya, bukan pada ideologinya, bukan pada ideologinya. Nah, itu bukan pada Pancasilanya. Bukan pada Pancasila, tapi pada pelaksanaannya ke arah. Tapi itu gimana menjembatani antara ideologinya yang ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, musyawarah dan keadilan dengan implementasi kalau menurut Buya Syafi'i Ma'arif, sila yang paling menjadi yatim piatu adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebetulnya. Nah, ini gimana akan dicoba di-matchkan antara praktek implementasi dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri? Menurut saya, Pancasila dapat menjadi walking ideologi atau ideologi yang bekerja di tengah masyarakatnya dan hingga menjadi living ideology yang hidup. Dia harus punya 3 syarat, Mas. Syarat pertama, bangsa Indonesia harus punya belief, punya keyakinan kepada nilai-nilai Pancasila itu. Karena Pancasila ini disepakati ketika bangsa ini merdeka. Sehingga siapapun warga negara Indonesia, dia harus menerima Pancasila karena dasar negara Indonesia merdeka ini adalah Pancasila. Dia ibarat dua keping mata uang antara negara proklamasi dan Pancasila. Negara proklamasi itu ya dasarnya Pancasila. Pancasila itu dasarnya negara proklamasi. Nah, kalau ada bangsa kita saat ini tidak menerima Pancasila, dia mengingkari negara proklamasi itu sendiri. Namun demikian, karena setiap zaman berganti era, berganti generasi, Pancasila tidak given, tidak taken for granted. Dia menjadi walking ideologi, apalagi menjadi living ideologi. Sehingga oleh karena itu dia harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, setiap bangsa Indonesia itu harus punya keyakinan, punya belief. Bahasa saya mungkin lebih ekstrim lagi, punya keimanan politik. Bahwa nilai-nilai Pancasila itu adalah seperangkat nilai yang memiliki kebenaran dan kita yakini kebenaran itu dapat mengantarkan bangsa Indonesia sampai pada tujuannya. Punya keyakinan itu, seperti kita bertuhan, beragama, punya keyakinan pada nilai ketuhanan kita masing-masing. Ini sifatnya hablum minallah, hubungan vertikal, ini hablum minanas, berbangsa dan bernegara. Punya keyakinan pada nilai-nilai Pancasila. Setelah punya keyakinan, kita harus memahami, Mas BDM. Untuk memahami nilai-nilai Pancasila tentu harus kita belajari. Oleh karena itu perlu pelembagaan kembali Pancasila. Mata pelajaran Pancasila harus masuk lagi sebagai mata pelajaran wajib. Kemudian juga seluruh aparatur sipil negara kita dan seluruh masyarakat kita ya harus kembali. Nah, disitulah saya kira fungsinya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Karena nggak mungkin kemudian kita memahami menurut cara pandang kita masing-masing. Kita memahami Pancasila menurut para pembentuknya. Karena ini ideologi yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Bukan setiap orang menambah, mengurang, memahami Pancasila menurut seleranya masing-masing. Ini falsafah bangsa, bukan falsafah perseorangan. Kalau sudah 2 syarat ini diyakini kebenarannya, kita punya keimanan politik, lalu kemudian kita pahami secara bersama-sama, dia akan bekerja di tengah masyarakat kita. Diamalkan. Untuk diamalkan itu tidak bisa parsial. Memang kalau kita lihat dari konstruksi hukum di pembukaan Undang-Undang 45, penyebutan sila keadilan sosial itu diawali dengan 1 kalimat serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang artinya kalau kita pahami dari konstruksi filosofinya, keempat sila Pancasila yang lain, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan pusat perwakilan, tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sehingga pemahaman terhadap Pancasila itu tidak bisa parsial, sila per sila, Mas BDM menurut saya. Dan satu kesatuan konsepsi yang utuh, di mana satu sila dengan sila yang lain itu saling memiliki keterkaitan yang sangat kuat sekali. Begitu, Mas. Baik. Jadi artinya memang problem-problem kritik terhadap
kondisi yang dibenturkan dengan ideologi Pancasila itu semata-mata pada problem implementasi kan? Pada problem implementasinya, Mas. Tetapi itu pun menjadi sangat logis kalau kita melihat dari sejarah perjalanan bangsa, memang bangsa Indonesia dihancurkan mulai dari hulunya, yaitu mulai dari Pancasila. Dibuat distorsi dan manipulasi, kemudian di era sekarang ini ada upaya untuk menghilangkan Pancasila. Yang walhasil, masuklah ideologi-ideologi transnasional, ya, dengan membawa sekian banyak nilai-nilai ideologi yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Oke. Bagian-bagian yang terakhir, Mas Basarah, ini juga pertanyaan yang selalu saya sampaikan ke teman-teman ngobrol saya di Back to BDM gitu. Mas Basarah sudah 4 periode ya di DPR dan pernah menjadi aktivis dan sangat berpengalaman. Kira-kira apa sih sebetulnya akar dari akar masalah bangsa Indonesia? Kok kondisinya menurut sementara orang juga ya begini-begini aja. Apa sih akar problem yang menghambat kemajuan bangsa ini? Kalau saya merujuk pada Bung Karno, akar persoalan bangsa dan persoalan dunia ini adalah kapitalisme. Kapitalisme. Kapitalisme itu adalah satu paham. Ya, satu paham, satu hasrat, satu nafsu untuk berkuasa dan menguasai sektor-sektor ekonomi. Serakah ya? Ya. Kapitalisme itu bukan negara, bukan merujuk negara, bukan menuju satu negara, satu golongan, satu kelompok, atau satu badan. Dia bisa ada pada diri siapa saja, Mas. Termasuk pada setiap orang. Ketika dia memiliki jiwa untuk serakah, memperkaya diri, dengan akhirnya menghalalkan segala cara, maka dia akan merusak sistem. Nah, menurut saya, tesis Bung Karno ini berlaku sampai sekarang. Jadi kalau era Bung Karno itu yang menyebut kapitalisme, kita menyebut era sekarang adalah neokapitalisme. Satu paham, satu keinginan untuk menguasai sektor-sektor ekonomi yang akhirnya menggunakan segala cara. Ketika kapitalisme ini bekerja, dia akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa bernegara yang lain. Termasuk merusak sistem satu negara kita, yang dia bisa menguntungkan satu kekuatan kapital tersendiri. Kapitalisme itu bisa kapitalisme asing, dan juga bisa kapitalisme dalam negeri. Menurut saya, kapitalisme inilah yang merubah watak bangsa Indonesia menjadi pragmatis, menjadi oportunis, mementingkan diri sendiri, ingin memperkaya diri sendiri, sehingga akhirnya kemudian dia merusak tatanan sistem yang lain. Nah, saya kira penjabaran lebih lanjut memang kita harus uraikan, tapi menurut saya, merujuk pada tesis Bung Karno, kolonialisme itu juga bermula dari kapitalisme. Liberalisme, individualisme melahirkan paham liberalisme, liberalisme melahirkan kapitalisme, ujung dari kapitalisme itu adalah melakukan kolonialisme dan imperialisme. Yang dalam era sekarang, itu disebut dengan neokapitalisme, neokolonialisme, dan neoimperialisme. Penjajahan dalam bentuk baru, Mas Bede. Oke. Itu soal akar. Tapi kalau pertanyaan saya adalah negara idaman, negara yang kemudian diidolakan. Seharusnya Indonesia tuh punya negara yang seperti A atau seperti B gitu. Kalau menurut Mas Basarah, negara mana sih sebenarnya yang cocok dan kalau bisa diperbandingkan dengan Indonesia ini negara yang memang cocok gitu, yang pas, yang menjadi idola dari seorang Ahmad Basarah. Ada nggak bayangan itu? Kalau menurut saya, tiada bangsa di dunia ini, Mas BDM, tiada bangsa di muka bumi ini yang cara perjuangannya sama. Oke. Negara-negara bangsa yang ada di muka bumi ini, dia punya cara perjuangan yang berbeda, cara tumbuh berbeda, cara berdiri negara itu berbeda, kebudayaan yang berbeda, dan nilai-nilai yang mereka gunakan berbeda-beda. Karena tiada bangsa yang perjuangannya sama, maka menurut saya tidak bisa kita membayangkan, menggambarkan, apalagi membandingkan satu negara ideal. Karena setiap kita punya falsafah sendiri-sendiri, punya falsafah itu yang kemudian menjadi pegangan bangsa untuk menyelesaikan problemnya. Menurut saya, kalau saya sebagai bangsa Indonesia, negara yang ideal adalah negara bangsa Indonesia dengan Pancasilanya. Bung Karno pada saat pidato 30 September tahun 60, dia mengkritik pendapat filsuf Inggris bernama Bertrand Russell yang membagi masyarakat dunia hanya dalam 2 golongan. Masyarakat yang mengikuti manifesto komunis dan masyarakat dunia yang mengikuti Declaration of Independence Thomas Jefferson, alias menjadi bangsa kapitalisme. Kata Bung Karno, tidak. Di luar kategori yang dibuat oleh filsuf Bertrand Russell itu, masih ada bangsa-bangsa lain di dunia yang punya falsafah yang berbeda. Ya, katakan bangsa Indonesia hidup dengan kearifan lokalnya sendiri, dengan ideologi yang berasal dari saripati bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, menurut saya, sebagai seorang presiden yang juga sebagai seorang ideolog,
Bung Karno berhasil mengkampanyekan Pancasila ke muka dunia. Ya, dan saya kira kita tahu pada era itu banyak kemajuan-kemajuan yang bisa kita sebagai sebuah negara yang baru merdeka, Mas BDM. Tapi hanya karena politik sekali lagi. Politik, nilai-nilai besar keagungan bangsa Indonesia itu kemudian menjadi korban, termasuk Pancasila menjadi korban politik ketika ia dibuat seakan-akan ada versi-versian Pancasila. Pancasila versi orde dasar, orde baru, sekarang lagi ada orde reformasi, orde Pak Jokowi, entah nanti. Nah, kalau Pancasila terus diletakkan pada versi setiap rejim, padahal Pancasila itu ada ideologi bangsa, dasar negara Indonesia, bukan ideologi satu rejim, satu kelompok, satu golongan, maka tidak akan pernah selesai. Kita meletakkan Pancasila sebagai meja statis, sebagai pijakan kita hidup berbangsa bernegara, dan sebagai kompas yang akan mengarah kemana bangsa Indonesia menuju, Mas Fede. Begitu. Yang lain, tokoh pemimpin atau pimpinan di dalam atau di luar negeri yang menjadi idola dari Mas Ahmad Basarah siapa? Ya, saya kira saya tidak punya nama lain pemimpin besar di dunia ini. Adalah Bung Karno. Bung Karno. Ya. Dia seorang pemimpin yang sangat lengkap menurut saya. Seorang yang mampu membaca suasana batin dan pikiran rakyat dan bangsanya. Bahkan sejak ketika ia berjuang memerdekakan bangsanya dari kolonialisme, sampai kemudian ketika ia proklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, ia wariskan suatu dasar, satu ideologi yang dapat menyatukan bangsanya yang beragam dan majemuk ini. Hanya saja karena persoalan politik. Pemikiran-pemikiran, ide-ide besar, ajaran-ajaran besar Bung Karno itu belum bisa menjadi satu living ideologi. Karena terjadi distorsi dan manipulasi oleh bangsanya sendiri. Ya, menurut saya ingin melanjutkan cita-cita besar Bung Karno itu. Maka kalau ada pertanyaan siapa pemimpin besar yang saya kagumi, Bung Karno. Ia adalah Bung Karno. Gitu. Kalau Indonesian Dream, mimpi Indonesia versi Mas Ahmad Basarah Indonesia 2045, itu akan jadi seperti apa bangsa ini yang diimpikan oleh seorang Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah? Ya, sikap kenegaraan saya sama seperti sikap kenegaraan para pendiri bangsa. Negara Indonesia yang kita mimpikan, negara Indonesia merdeka yang dimimpikan oleh para pendiri bangsa, oleh pejuang bangsa, oleh para syuhada bangsa dari semua suku, agama, etnis, itu adalah masyarakat Pancasila. Masyarakat yang berketuhanan. Berketuhanan itu dalam dimensi universal. Bukan ketuhanan dalam dimensi satu agama, karena kita mengenal konsepsi ketuhanan sebelum agama-agama masuk ke Indonesia, ya, ketuhanan universal. Kita percaya kepada Tuhan. Masyarakat yang religius, yang percaya kepada Tuhan, yang dalam kehidupan berketuhanan, ia saling hormat menghormati satu sama lain pemeluk agama. Tidak ada perasaan egoisme, apalagi mau mencaci maki agama yang lain. Yang kemudian mereka menjalankan prinsip kemanusiaan yang saling hormat menghormati satu sama lain dan menjaga martabat sebagai manusia Indonesia. Yang semuanya itu kemudian menjadi modal untuk membentuk persatuan bangsa Indonesia yang kokoh dari segala macam ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri. Yang kemudian kita selenggarakan pemerintahan bangsa Indonesia ini dengan cara yang demokratis, yang meletakkan kedaulatan rakyat di atas segala-galanya. Dia menjadi sumber inspirasi kebijakan-kebijakan negara. Yang kesemuanya itu akan mewujudkan satu masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang adil, gemah ripah lojenawi, yang diwujudkan dalam konsepsi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu the dream, ya, saya tentang masa depan bangsa Indonesia yang harus kita wujudkan, dan saya kira itu adalah tanggung jawab kita bersama, Mas BDM. Di mana posisi teknologi? Posisi teknologi adalah bagian dari proses untuk pembangunan nasional bangsa Indonesia itu. Dan sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat dunia, sebagaimana yang Alvin Toffler pernah katakan, perkembangan masyarakat mulai dari agraris, industri, dan sekarang masuk masyarakat informasi. Kita masuk ke era digital, Internet of Things. Bangsa Indonesia tidak bisa memisahkan diri, apalagi menjauhkan. Yang harus kita lakukan adalah kita menjemput kemajuan zaman dengan memanfaatkan kemajuan zaman itu, termasuk kemajuan teknologi, untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Oleh karenanya, sumber daya manusia Indonesia itu harus ditingkatkan, Mas BD. Janji negara mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45 itu harus diwujudkan. Karena dengan bangsa yang cerdas,
sumber daya manusia yang mengikuti perkembangan zaman, kita tidak akan tergilas oleh perubahan zaman yang begitu sangat dahsyat ini, Mas BDM. Oke, thank you Mas Ahmad Basarah. Teman-teman, itu adalah masterclass ya. Saya bilang masterclass karena memang pembicaranya topiknya agak berat, berkaitan dengan ideologi, berkaitan dengan PPHN, dan berkaitan juga dengan Indonesian Dream versi Ahmad Basarah. Anda tentunya bisa berkomentar, bisa setuju, bisa tidak setuju, silahkan saja memberikan komentar di kolom komentar. Jumpa lagi di tamu Back to BDM berikutnya. Makasih. Terima kasih. Thank you Mas. Monggo Mas, minum dulu Mas. Sama-sama.